Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari, inilah pertemuan pertama setelah bulan Ramadan di bulan Syawal Mubarakah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala keberkahan bagi kita, dan Allah menerima segala amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan ibadah yang lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Dan kajian kita masih melalui daring atau online, dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada segala penyakit dan wabah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat wabah ini dengan sesegeranya, secepatnya bagi kita, agar bisa kehidupan kita sebagaimana kita biasanya ada pertemuan secara langsung untuk menuntut ilmu. Yang mulia adalah kita hadis Nabi SAW, dan yang kedua adalah ilmu fikih, paham dalam agama. Kajian kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sudah memasuki bab baru, yaitu bab ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid darain. Haddatsana Ali bin Hujr قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله ووضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. Kata Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, dengan sanad beliau sampai ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Anas menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah atau bekam, dan yang memberikan atau yang melaksanakan hijamah itu adalah Abu Taibah. Dan Nabi SAW memerintahkan bagi beliau, artinya memberikan kepada beliau 2 sa' atau 2 takaran sa' daripada makanan yang dimaksud di sini kurma. Dan beliau berbicara dengan keluarga Abu Taibah, lalu Rasulullah SAW meminta kepada sahabatnya, khususnya Rasulullah memegang Baitul Mal, untuk memberikan gaji lah istilahnya bagi keluarga Abu Taibah, atau santunan bagi keluarga Abu Taibah. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling baik di antara sesuatu yang kalian pakai untuk berobat adalah hijamah atau bekam, atau sesungguhnya pengobatan yang paling ideal itu adalah berbekam. Dari hadis ini kita memahami bahwa suri tauladan kita, Rasul kita Muhammad SAW berobat dengan bekam. Dan bekam ini sudah banyak penelitian yang menyatakan tentang faidah dan metode yang terbaik untuk membuang darah-darah yang sudah sel-selnya rusak atau udah cacat. Dan hijamah ini membuang darah yang di atas permukaan atau di dalam kulit yang tidak terlalu dalam. Biasanya digunakan pakai tusuk atau pakai toreh. Dan Nabi SAW melakukannya, khususnya beliau juga memberikan penghargaan kepada orang yang melakukan hijamah ini, khususnya Abu Taibah. Beliau memberi upah kepada beliau 2 sa' atau kurang lebih 4 kilo, 8 kilo. Kalau dari kurma 8 kilo. Dan Nabi SAW memuliakan keluarga beliau dengan memberikan santunan dari Baitul Mal. Dan hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dengan keutamaannya hijamah atau berbekam. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajab wa amarani fa a'taitul hajja ma ajrahu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk memberikan upah bagi yang melakukan bekam kepada Rasulullah SAW. Jadi dua hadis yang sebelumnya dengan ini menyatakan bahwa usaha bekerja mendapatkan hasil dari berbekam itu adalah suatu yang halal. Buktinya Rasulullah SAW memberi upah atas orang yang memberikan atau yang melakukan hijamah kepada beliau. Bahkan beliau memuji metode hijamah ini. Waqala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamadani qala haddatsana Abdah an Sufyan ats-Tsauri an Jabir an Asy-Sya'bi an Ibn Abbas adhunhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama ala akhda'ain wa baina al-katifayn wa a'ta al-hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Dan diriwayatkan pula Sayyidina Imam At-Tirmidzi bahwa dengan sanadnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dengan al-akhda'ain. Itu di pundak belakang kepala ini ada benjolan kayak tulang tekukan belakang. Nah, di situ namanya akhda'ain, dan antara dua bahu beliau. Dan beliau memberi upah kepada orang yang membekam beliau. Jadi kata Abdullah bin Abbas, andai kata haram maka Nabi tidak akan memberinya. Mungkin pernyataan Ibnu Abbas ini menjawab dari pertanyaan yang bertanya apakah hijamah itu atau membekam orang itu halal atau haram. Maka dijawab tidak haram karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi upah kepada orang yang memberi bekam atau melakukan bekam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خرجك فقال 3 آصع ووضع عنه صاعا وأعطاه أجره. Dan dari Abdullah bin Umar dengan sanadnya Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW mengundang seorang tukang bekam untuk membekam beliau, dan beliau bertanya berapakah upah beliau. Maka beliau menjawab 3 sa'. Maka Rasulullah SAW menurunkan 1 sa', artinya menjadi 2 sa', dan Rasulullah berikan upahnya. Jadi rupanya 3 sa' itu terlalu mahal, sehingga Nabi memberikan 2 sa' saja untuk biaya pengobatan. Bisa diambil dilihat di sini bahwa tenaga kesehatan itu harus ada istilahnya batas biaya pengobatan. Jadi jangan sampai biaya pengobatan itu terlalu mahal sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa berobat. Nah, makanya Nabi SAW ketika mendengar bahwa tukang hijam ini, tukang bekam ini 3 sa', Nabi anggap terlalu mahal, maka diturunkanlah menjadi 2 sa' saja. 1 sa' ini atau istilah kita 1 gantang fitrah itu berbeda antara Syafi'i dengan Hanafiyah. Kalau Syafi'i itu menghitungnya adalah dengan gantang atau takaran gandum atau beras. Nah, sehingga muncul hitungan kita itu 3 liter setengah, 3 liter sekian, lalu dibulatkan menjadi 3 liter setengah. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi menghitungnya dengan takaran kurma, maka lebih berat jadinya, sehingga menghitungnya menjadi 2 sa' atau 1 sa' itu 4 kilo atau 4 kilo. Kalau hitungan beras atau gandum itu 2,5 kilo saja. Nah, jadi inilah latar belakang kenapa fatwa tentang menggantikan zakat fitrah dengan uang itu takarannya tidak mengikuti takaran Syafi'iyah, tapi mengikuti takaran Hanafiyah. Nah, sehingga hitungannya 4 kilo bukan 2,5 kilo. Nah, jadi
itu dikonversikan ke uang, baru boleh bayar zakat fitrah dengan uang. Nah, oleh karena itu kita menganjurkan lebih afdal, karena jumhur ulama zakat fitrah itu harus dengan beras, dengan apa yang kita makan. Jadi kita menganjurkan untuk bayar pakai beras, tapi ditambahlah uang, supaya fakir miskin tidak hanya mendapatkan beras, tapi juga bisa membeli yang lain lauk pauknya. Wallahu a'lam. Qala haddatsana Abdul Quddus ibnu Muhammad al-Attar al-Basri qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazim qala haddatsana Qutadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya menyampaikan sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam di al-akhda'ain. Tadi ditekukan kepala bekam atau al-kahil. Kahil itu kurang lebih di bahu lah. Dan Nabi melakukan hijamahnya waktunya itu di tanggal 17 Hijriah, 17 bulan Hijriah, atau 19 atau 21. Menurut orang-orang ahli di bidang ini menyatakan bahwa hari-hari 17, 19 dan 21 itu darah itu lebih cepat perputarannya. Karena dia cepat perputarannya, maka lebih bagus untuk mendorong darah-darah yang kotor atau darah yang rusak sel-selnya atau udah cacat, sehingga manfaat berhijam itu lebih terasa manfaatnya. Wa qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala anbana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala dhahri qadam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan bekam pada saat beliau dalam keadaan ihram. Di atas kaki beliau. Di atas kaki beliau melakukan hijamah. Jadi di sini beberapa hadis yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa titik-titik untuk berbekam itu sudah ada petunjuk daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hijamah ini bagian daripada pengobatan Islami yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hijamah ini kita lebih cepat mendapatkan kesembuhan untuk meminimalkan akibat daripada pengobatan kimia yang sekarang kita gunakan, atau mempercepat pengobatan herbal. Karena pengobatan herbal itu memiliki waktu yang panjang, tapi tidak ada efek samping. Kalau pengobatan kimia itu cepat pengobatannya, cepat selesainya, tapi memiliki efek samping kalau digunakan dalam waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu dua metode ini bisa kita kombinasi dengan hijamah, karena hijamah itu memantapkan efek-efek atau menghilangkan efek-efek samping dari obat-obatan kimia yang dengan bahan kimia, dan juga bisa memberi percepatan kepada pengobatan-pengobatan herbal. Wallahu alam. Sampai di sini dulu kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, berikan kita kesehatan, keafiatan, dan terhindar daripada segala penyakit, wabah, dan Allah berikan kesembuhan kepada kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin semuanya daripada segala penyakit. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.